Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-Bapak mahasiswa S2 Kimia yang saya hormati, kita lanjutkan materi kita. Jika pada pekan lalu kita membahas tentang molekular dynamic atau penambatan molekul, nah pada hari ini kita molecular docking atau penambatan molekul. Nah, pada hari ini kita membahas tentang molecular dynamics atau MD sering disingkat dalam bahasa Inggrisnya atau di Indonesia kan menjadi dinamika molekul. Jadi seringnya dinamika molekul ini menjadi kelanjutan dari docking yang kita bahas pekan lalu. Jadi dalam penelitian kimia komputasi itu seringkali itu hasil molekular docking atau penambatan molekul yang kita bahas pekan lalu itu dilanjutkan dengan simulasi ini, simulasi dinamika molekul atau MD. Nah, pertama kita membahas konsepnya dulu, konsep dasar atau seperti apa sih dinamika molekul ini atau MD ini dikembangkan atau dijalankan. Yang pertama adalah, jadi simulasi ini digunakan untuk mengamati seberapa berubah suatu sistem pada setiap perubahan waktu. Nah, kalau kemarin docking itu sifatnya adalah tidak berubah per perubahan waktu. Jadi dia hanya berubah hanya merubah konformasi, tidak tergantung waktu. Tapi kalau MD itu, sistem itu, baik protein ligan atau sistem lainnya, itu berubah seiring dengan perubahan waktu. Nanti kita kaji lebih lanjut bagaimana waktu itu bisa mengubah posisi dari suatu sistem. Nah, kemudian MD ini selalu melibatkan serangkaian atom-atom karena tadi dia berubah waktu itu karena ada fungsi yang kita libatkan atau kita masukkan, kita inputkan di dalam sistem itu, fungsi posisi atau kecepatan tergantung nanti algoritma yang digunakan, dan yang menyebabkan perubahan sistem itu, perubahan posisi atom-atom itu karena adanya energi potensial. Jadi energi potensial yang dilambangkan dengan U di dalam kimia fisik atau ilmu fisika itu. Jadi itu yang kita masukkan. Sehingga seiringnya berjalannya waktu, sistem itu akan terjadi perubahan. Nah, perubahan itulah yang nanti dikaji. Apa-apa saja data yang bisa dikaji dalam MD ini, nanti kita bahas di slide berikutnya. Jadi, yang menyebabkan perubahan atom-atom di dalam sistem, di dalam simulasi MD ini adalah karena kita memasukkan atau menginputkan energi potensial. Nah, dengan memasukkan energi potensial tersebut, kita bisa memprediksikan posisi berikutnya. Jadi kita tahu posisi sekarang, kemudian kita masukkan energi potensialnya. Nah, nanti dibahas di algoritma yang digunakan. Kita bisa tahu, oh pada waktu perubahan waktu sekian detik atau sekian nanosecond, biasanya hitungannya dalam femtosecond, sangat rigid sekali begitu, sangat rapat. Jadi pada perubahan sekian femtosecond saja kita bisa tahu, oh nanti atom H berubah menjadi ke sini, atom O berubah, atom C berubah, dan seterusnya. Nah, perubahan itu karena kita menggunakan tadi energi potensial, perubahan itu bisa kita prediksikan dengan menyelesaikan mekanika Newton. Yang kita tahu mekanika Newton yang sudah sering dibahas di fisika itu mengibaratkan atom itu seperti bola bermuatan kalau dalam MD, dan ikatan itu sebagai pegas. Nanti ada penggambaran lebih lanjut. Jadi mirip seperti di kajian IR. IR itu kan menganggap atom sebagai bola dan ikatan sebagai pegas. Nah, nanti akan ada interaksi di sana. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, atom itu dianggap sebagai sebuah bola atau entitas yang bermuatan, bola bermuatan begitu, dan ikatan sebagai pegas. Maka hukum Newton bisa diterapkan di sini. Dan memang dinamika molekul itu pertama kali dikembangkan dengan memang menggunakan konsep Newtonian. Maka tapi sekarang sudah mulai mau masuk ke era kuantum. Jadi karena dulu komputernya masih agak tidak canggih sekarang, maka dulu masih harus menggunakan Newtonian. Jadi masih sangat dibuat di banyak penyederhanaan. Nah, sekarang karena komputer sudah semakin canggih,
maka perhitungan berat yang melibatkan kuantum itu juga sudah mulai dilibatkan di dalam simulasi MD. Nanti yang akan kita bahas hari ini adalah lebih kepada MD klasik yang masih bersifat Newtonian. Nah, di dalam MD ada melibatkan beberapa fungsi potensial yang tadi saya sebutkan. Energi potensial yang kita libatkan atau inputkan di dalam perhitungan atau simulasi MD ini potensialnya, dan potensial di dalam MD itu terdiri atas 4 bagian besar. Potensial pertama adalah melibatkan bond atau ikatan, yaitu osilasi, karena tadi diibaratkan ikatan itu seperti pegas seperti ini. Kemudian atom sebagai bola, maka potensial yang ditimbulkan oleh ikatan itulah ketika terjadi osilasi atau pergerakan pegas itu memanjang dan memendek, sehingga menyebabkan dia mencapai titik equilibriumnya atau kesetimbangannya. Itu potensi yang disebabkan oleh ikatan, karena antar atom itu selalu ada pergerakan, sehingga ikatannya bisa memendek dan memanjang. Nah, kemudian ada potensi yang disebabkan oleh sudut ikatan, angle. Nah, angle ini ketika 3 atom yang terhubung atas 2 ikatan itu juga bergerak. Nah, itu menimbulkan potensial yang dihitung sebagai potensial ikatan dengan rumus seperti ini. Perubahan sudut ini yang menyebabkan terjadinya potensial di sana. Oscillation of 3 atoms about on equilibrium bond angle. Jadi terjadi osilasi di sana. Kemudian ada potensial dihedral. Dihedral itu adalah sudut antara 2 bidang. Jadi minimal ada 4 atom di sana. Nah, 2 segitiga ini ada sudut di sana, sudut antar 2 segitiga ini yang disebut sebagai sudut dihedral. Nah, perubahan sudut ini yang melibatkan 4 atom itu juga menyebabkan potensial yang terjadi. Nah, maka ini dimasukkan juga di dalam perhitungan potensial, yaitu torsional rotation of 4 atoms about a central bond. Jadi dilihat seberapa besar potensi yang dihasilkan dari sudut dihedral ini. Nah, kemudian ada juga sudut torsional. Itu masuk di dalam perhitungan ini juga. Torsi itu seperti ini. Jadi ada 4 atom juga, tetapi tidak seperti yang dihedral seperti ini. Nah, perputaran ini, jadi yang kanan ini bisa memutar ke atas dan ke bawah. Nah, itu ada sudut namanya sudut torsi, itu juga menghasilkan potensial. Kemudian ada potensial non ikatan, yaitu melibatkan elektrostatik yang kiki ini, muatan antar muatan positif dan negatif, itu ada gaya elektrostatiknya, ada tarik menarik, atau jika pun muatannya sama maka kan tolak menolak. Itu potensial disebabkan oleh gaya elektrostatik antar muatan. Nah, kemudian ada juga potensial van der Waals atau yang disebut sebagai Lennard-Jones potensial seperti ini, yang disebabkan oleh gaya van der Waals. Nah, jadi inilah fungsi-fungsi potensial yang dilibatkan di dalam simulasi MD. Jadi karena kita memasukkan fungsi ini dan melibatkan waktu, maka pada setiap satuan waktu posisi atom menjadi berubah. Nah, seberapa besar perubahan itu yang nanti akan dikaji dan diambil kesimpulannya. Seperti itu. Nah, tadi medan gaya atau force field di dalam MD atau simulasi molecular dynamics atau dinamika molekul ini sudah sangat banyak dan terus berkembang. Orang masih mencari yang paling representatif atau paling mewakili sehingga hampir paling mirip dengan kenyataan di alam. Maka ada beberapa medan gaya yang dikembangkan terus. Yang paling populer yang pertama adalah CHARM. Ini ada juga software yang menggunakan CHARM, softwarenya namanya CHARM. Kemudian ada Ember. Ember ini nama medan gaya dan nama softwarenya juga. Kemudian ada Gromos, ada OPLS. 3 ini yang paling populer. 3 teratas yang paling populer. Kemudian untuk ligan, itu ada GFF untuk Ember, ada GNFF untuk Gromax atau CHARM. Nah, 2 ini yang misalnya, jadi protein itu punya medan gaya sendiri, kemudian ligan itu punya medan gaya sendiri. Karena terpisah
sistemnya. Kemudian air. Nah, di dalam bedanya simulasi MD dan docking itu kemarin hanya melibatkan protein dan ligan saja, dua entitas awal ini. Nah, kelemahan docking adalah di kenyataannya itu di dalam tubuh manusia, di dalam sel itu sangat banyak air. Jadi docking itu penyederhanaannya sangat banyak, makanya kadang docking itu dianggap belum cukup, maka harus kalau tidak dibuktikan dengan eksperimen, maka ada kelanjutannya dengan MD. Nah, MD ini kenapa dianggap lebih baik daripada docking? Karena dia sudah melibatkan air. Jadi hampir sudah lebih mirip dengan kenyataan alamnya dibandingkan docking kemarin. Nah, untuk air ini juga punya medan gaya sendiri, ada TiP3P, SPJ, TiP4P, dan seterusnya. Tergantung seperti apa sistem yang mau kita buat. Jadi ini bisa dibaca di literatur, kondisi seperti apa harus pakai medan gaya apa. Kondisi seperti apa harus airnya dengan menggunakan medan gaya seperti apa, itu sudah ada penjelasannya di literatur. Jadi sudah sangat banyak medan gaya yang penggunaannya sesuai dengan sistem seperti apa yang mau kita kaji. Seperti itu. Nah, kemudian, tadi di dalam di dalam MD itu ada algoritma. Algoritma itu adalah untuk memperhitungkan atau memprediksikan pada setiap satuan waktu, maka atomnya akan bergerak seperti apa. Nah, ada 3 algoritma yang paling populer di dalam MD. Yang pertama algoritma Verlet, yang kedua algoritma Leapfrog, kemudian ada algoritma prediktor korektor. Nah, kita bahas satu-satu. Verlet seperti apa? Verlet itu melakukan perhitungan posisi R itu sebagai posisi ya, pada waktu T, sebelum itu berarti T minus delta T. Jadi sebelum waktu ini, itu kita bisa memprediksi atom itu, misalnya sekarang 10, berarti kita bisa memprediksikan pada waktu 9 dia berapa, pada waktu 11 juga berapa. Sebelum itu berarti T min delta T, dan setelah itu T plus delta T. Persamaannya seperti ini, RT delta T sekian, 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 kemudian RT min delta T sekian, sekian, sekian. Nah, dari posisi ini, dari dua perhitungan ini, kita bisa menjumlahkannya, sehingga kita dapat persamaan baru. Ini kalau kita tambahkan, yang ini kita pindah ke sisi kanan ya, maka menjadi minus R min R delta T, ini tambahkan menjadi 2RT, kemudian setengah ditambah setengah menghasilkan 1, maka delta T kuadrat AT. Nah, berarti kan kondisinya kita tahu kondisi sekarang atomnya seperti apa. Kemudian kita tahu tadi ada medan gaya F ya, berarti medan gaya F. Kalau kita mengingat kembali materi fisika, nah kita tahu F, kemudian kita tahu massa dari atomnya, maka kita bisa tahu percepatannya. Nah, dengan tahu percepatan dan kita tahu data posisi sebelumnya, yaitu T min delta T, maka kita bisa tahu posisi masa depan berikutnya. Itulah maksud dari algoritma Verlet, maka kita tahu dapat A dari medan gaya tadi, kemudian kita tahu posisi sebelumnya, karena kan atom itu bergerak, kemudian posisi sebelumnya dan sekarang. Nah, untuk yang berikutnya kita bisa tahu berdasarkan algoritma ini. Ini algoritma Verlet. Kemudian ada algoritma Leapfrog. Leapfrog persamaannya sedikit berbeda. Dia T tambah delta T dan DT ditambah setengah dot T, maka dihitung dulu yang T tambah setengah dot T dengan menggunakan yang sebelumnya. Jadi untuk menghitung yang berikutnya selalu melibatkan kecepatan atau posisi sebelumnya. Kemudian didapatkanlah menentukan RT delta T berdasarkan baru dimasukkan ke persamaan sini. Jadi yang dihitung dulu persamaan yang bawah dulu, baru kemudian dari kecepatan berikutnya kita bisa tahu posisi berikutnya. Jadi itu algoritma Leapfrog. Kemudian ada algoritma prediktor korektor. Itu seperti apa? Dia menggunakan ekspansi Taylor yang mungkin yang 1 tambah setengah X kuadrat dan seterusnya.
Itu untuk menentukan kecepatan atau dilambangkan sebagai V, percepatan A, dan B, turunan ketiga dari posisi. Jadi turunan pertama itu adalah kecepatan. Kalau kita ingat di materi fisika atau di materi ilmu ekspansi, turunan kedua itu adalah percepatan, dan di dalam prediktor korektor ada melibatkan turunan ketiga dari posisi terhadap waktu, yaitu B. Nah, dimasukkanlah ke dalam ekspansi ini yang tadi saya sebutkan R, kemudian dot TV, kemudian setengah dot T kuadrat, dan seterusnya. Kemudian kecepatan juga dihitung, kemudian percepatan dan B sebagai turunan ketiga juga dihitung, sehingga diperoleh nilai A yang digunakan untuk mengoreksi dari ekspansi Taylor yang sebelumnya, diperoleh nilai koreksi delta A, sehingga didapatkanlah seberapa besar perubahan percepatan A pada setiap satuan waktu. Itu prediktor korektor. Tapi yang paling sering digunakan adalah dua yang pertama tadi, yaitu algoritma Verlet dan algoritma Leapfrog. Nah, Gear mengusulkan nilai, ini ada C0, ada C1, C2, C3, nilainya diusulkan adalah seperti ini sehingga persamaan ini dapat diselesaikan dan dapat digunakan untuk memprediksi posisi kecepatan dan percepatan di dalam simulasi MD. Nah, di dalam simulasi itu ada kotak, jadi kita tidak bisa mensimulasikan yang tidak kita definisikan seperti apa kotaknya atau seberapa luas simulasi kita, maka itu dibatasi dengan yang namanya kotak simulasi. Nah, di dalam simulasi MD itu ada 3 jenis kotak atau batas-batas yang kita tentukan. Yang pertama ada batas terbuka atau open boundary. Ini biasanya untuk satu molekul, ini karena sangat terbuka ya, sangat luas begitu, maka hanya bisa untuk digunakan satu molekul atau satu nanocluster dalam kondisi vakum, berarti tidak ada air di sana dan tidak ada partikel lainnya, tidak ada gas malah juga tidak ada. Namun tidak untuk media kontinu, ini sangat jarang digunakan. Kemudian ada batas tertentu atau fixed boundary. Ini dengan atom-atom dengan batas tertentu. Nanti kita batasi panjang X, Y, Z-nya sekian nanometer atau sekian satuan panjang. Tapi ini masih sifatnya adalah non-fisik, jadi sifatnya masih sangat kuantum sekali, maka ini juga jarang dipakai. Yang paling sering dipakai adalah yang ketiga, yaitu periodic boundary. Jadi dengan melibatkan periodic boundary ini, kita bisa memperoleh sifat-sifat bulky-nya. Jadi kalau kita bayangkan suatu kristal itu kan banyak kisi-kisinya. Nah, setiap kisi itu kan sama ya, atau serupa. Nah, itu kita bisa mengambil satu kisi, itu kita amati, dan dengan mengamati satu kisi itu, sehingga dengan periodic boundary ini atau batas periodik itu kita bisa menganalogikan dengan kondisi bulky-nya, kondisi meruahnya. Maka dari itu, maka paling sering digunakan adalah yang periodic boundary ini atau batas periodik. Ini ada penggambarannya. Periodic boundary itu seperti ini. Jadi kalau atom ini keluar dari kotak yang paling kita amati, misalnya kita amati yang tengah ini, kalau dia keluar ke arah kiri, maka akan ada atom lain yang masuk dari arah kanan sini. Jadi selalu ada penggantinya. Jadi kalau dia keluar dari satu sisi, maka akan masuk lagi dari sisi yang lainnya. Jadi jumlah atom itu tidak pernah berubah kalau kita melibatkan periodic boundary. Karena itulah dapat mewakili sistem yang lebih besar. Nah ini medannya ada R-cut-nya, ada jarak cut-nya, jarak cut off-nya. Itu L itu panjang kotak dibagi 2, itu R-cut-nya. Jadi perhitungan medannya itu dimasukkan kalau menggunakan periodic boundary, ada di dalam sistem itu, kita memasukkan R-cut-nya adalah kurang dari panjang kotak dibagi 2. R cut off-nya, diameter cut off-nya. Nah, beberapa model-model potensial di MD, itu yang pertama ada potensial empiris. Itulah bentuk fungsi untuk potensial menyesuaikan dengan parameter dari data eksperimen. Nah, ini karena melibatkan eksperimen maka disebut sebagai empiris. Contohnya memasukkan potensial Lennard-Jones yang tadi. Kemudian ada potensial Morse, ada fungsi-fungsi Born-Mayer dan seterusnya.
Ini kalau mau dibaca lebih lanjut, nanti saya tunjukkan sumber buku textbooknya kalau berminat. Kemudian ada potensial semi empiris, ada eksperimen dan juga melibatkan kuantum. QM ini kuantum molekular. Sorry, kuantum mekanik. Jadi mekanika kuantum. Ada EM, ada glue model, ada Tersov. Jadi ini semakin akurat, tapi tentunya semakin berat pekerjaan sistem atau pekerjaan komputer yang kita gunakan. Perlu komputer yang lebih canggih. Kemudian ada ini yang tadi saya bilang kan, MD yang sudah melibatkan kuantum, ab initio. Jadi langsung perhitungan QM, jadi dari awal langsung QM terhadap struktur atau sistem itu. Ini tentunya memerlukan komputer yang sangat kuat dan canggih, maka beberapa ada penyederhanaan juga. Contohnya Carparinello ini dua orang tim peneliti menggunakan jadi pakai pseudo potensial, jadi potensial palsu ya. Maksudnya adalah ada penyederhanaan dengan menggunakan gelombang datar. Jadi ini beberapa model potensial, yang paling sederhana adalah empiris, yang paling advance adalah yang ab initio karena sudah melibatkan full kuantum. Nah, di dalam MD ada yang namanya ensemble. Ensemble itu adalah seperti apa penggabungan datanya nanti. Nah, atau seperti apa sistem itu kita setting. Mau seperti apa, isobarik kah, atau adiabatik dan seterusnya. Yang pertama, atau yang paling sering digunakan adalah dengan temperatur konstan dan tekanan konstan. Kalau dengan temperatur konstan, maka dilibatkan ada temperatur termostatnya, seperti ini. Jadi fungsi ini dimasukkan di dalam perhitungan, tinggal didapatkanlah temperatur konstan. Semoga nanti kita bisa praktek, tapi ini harus dengan Linux ya. Semoga nanti ada waktu kita bisa pakai komputer yang berbasis Linux. Kemudian ada juga, kita juga harus mengkonstankan atau membuat konstan tekanan. Itu nanti ada fungsi yang dimasukkan. Jadi kita maunya tekanannya berapa atm, itu bisa kita setting, kemudian kita cek apakah tekanannya sudah 1 atm sebagaimana yang kita setting. Kemudian suhu juga biasanya paling umum adalah sekitar 300 Kelvin. Itu bisa kita atur, nanti kita cek apakah suhunya sudah 300 Kelvin. Nah, software-software yang bisa digunakan, karena ini kimia komputasi pasti melibatkan software. Software-software yang bisa digunakan di dalam kimia komputasi ada sangat banyak, baik sebagaimana docking, ada yang gratis, ada yang berbayar. Pertama, Charm ini gratis, tapi berbasis Linux. Kemudian Ember ini berbayar sebenarnya, tapi saya kemarin di waktu S3 menggunakan fee waiver, artinya meminta keringanan biaya begitu, dan diberikan oleh si providernya dengan mengirim email, kemudian kita jelaskan kondisi kita, jadi kita bisa dapat fee waiver. Yang harusnya berbayar bisa menjadi lebih murah atau malah gratis. Tapi tidak boleh digunakan di luar dari lab yang tempat kita mengajukan. Itu syaratnya. Kemudian NAMD ini juga gratis. Ini sudah juga mulai populer sekarang karena dia bisa berbasis Windows, walaupun memang secara efisiensi masih tetap yang berbasis Linux itu lebih efisien daripada yang Windows. NAMD ini sudah bisa dengan Windows. Kemudian GROMACS ini yang paling populer di antara semua, karena dia gratis, benar-benar gratis, berbasis Linux, dan masih menjadi yang paling sering dipakai sekarang. Ada Desmond, ini berbayar. Ini di bawah Schrödinger kalau nggak salah. Kemudian Tinker, ada juga LAMMPS ini juga gratis. Kemudian ada DL Poly, ini agak kurang populer. Kemudian ada Gromos ini adiknya dari GROMACS. Kemudian ada CPMD dan CP2Q dan seterusnya. Ini juga berbasis Linux dan gratis freeware. Nah, software-software ini bisa kita gunakan kalau jika ingin melakukan simulasi MD, atau sekarang juga sudah mulai ada yang menyediakan jasa mensimulasikan. Nah, kalau teman-teman di eksperimen itu ada jasa analisis, kita kirim sampel, nanti keluar hasilnya. Nah, di dalam simulasi MD ini sekarang sudah banyak yang menyediakan jasa simulasi.
Jadi kita kirim sistem kita seperti apa, kita mau seberapa lama runningnya, seberapa lama simulasi itu sangat menentukan biaya juga nanti. Nah itu, jadi sekarang TTP memang juga agak riskan terhadap keaslian data ya. Jika kita yakin, kita bisa gunakan layanan itu. Nah, kemudian tadi kita sudah membahas tentang teori dan software yang digunakan untuk MD, maka sekarang seperti apa kita menganalisis hasilnya? Ada beberapa jenis analisis yang bisa digunakan di dalam MD. Ada analisis trajektori, ada analisis RDF atau fungsi distribusi radial, radial distribution function, dan ada analisis bilangan koordinasi. Kita bedah satu persatu. Pertama tentang trajektori itu ada 3 yang bisa kita amati. Ada RMSD, ada RMSF, dan secara visual. Nanti kita lihat. Nah, untuk nilai RMSD itu menunjukkan seberapa berubah posisi atom secara sistem. Ini pada atom ke I, kemudian pada sebelumnya jadi R10 itu. Kemudian jumlah atom yang dihitung. Ini menunjukkan seberapa berubah sistem selama simulasi. Nah, datanya seperti ini. Jadi waktu simulasi ada sekitar 20 nano. Ini data saya kemarin. Sebagian data saya kemarin ketika S3. Ada 3 sistem yang saya amati. Ada protein mutan sendiri yang hitam. Ada protein mutan dan obat standar, DRV, darunavir. Ada protein mutan dan senyawa baru yang saya usulkan. Jadi saya melakukan desain senyawa dan saya kaji interaksi dockingnya dan kemudian saya lanjutkan dengan simulasi MD. Datanya seperti ini. Nah, dari RMSD bisa kita lihat bahwa protein yang hitam itu RMSD sekitar 2 gitu ya, dan agak naik di ujung-ujung simulasi. Kemudian yang mutan dan obat standar itu proteinnya sangat berubah. Jadi hal inilah yang salah satu bukti menunjukkan bahwa ini juga menjelaskan kenapa darunavir ini, obat HIV ini sudah tidak bisa lagi melawan virus yang sudah termutasi atau virus mutan. Maka dari itu, maka perlu dicari penggantinya. Nah, jadi hasil ini mengkonfirmasi atau menjelaskan secara komputasi kenapa DRV ini, obat DRV ini sudah tidak lagi efektif terhadap virus yang sudah termutasi atau virus mutan. Maka perlu dicari obat yang lebih efektif. Nah, secara komputasi ini, senyawa D5 saja itu dapat menstabilkan, yang artinya adalah dia dapat berinteraksi lebih baik daripada DRV sebagai obat standar. Jadi secara komputasi memang potensial senyawa D5 ini. Ini contoh analisis RMSD. Jadi menunjukkan seberapa stabil interaksi antar ligan dan protein yang kita kaji. Kemudian ada RMSF. RMSF ini kalau tadi itu antar atom, ini lebih kepada residu. Jadi protein itu punya residu asam amino, ada residu sekian sampai sekian. Nah, itu nanti dihitung di dalam RMSF. Datanya seperti ini. Kalau ini secara global tidak ada perubahan yang sangat signifikan antar ketiga sistem yang saya amati. Ada protease, ada DRV, dan D5. Jadi secara RMSF tidak ada perbedaan yang signifikan antar ketiga sistem. Kadang ada yang polanya sangat jauh berbeda, nah itu bisa dikaji lebih lanjut di dalam pembahasan mengenai hasil MD. Nah, itu RMSF. Kemudian secara visual, karena ini simulasi, ada sistem, kita bisa mengamatinya. Jadi, kita bisa mengamati. Maaf, saya sedang berusaha mengembalikan nah, ini ada videonya. Nah, seperti ini. Jadi, karena dia MD, kita bisa melihat perubahannya. Ini ligannya, D5-nya di dalam proteinnya. Kita bisa lihat seberapa bergerak ligan selama simulasi tersebut. Jadi kalau ternyata interaksinya tidak stabil, artinya ligannya terlepas seperti itu, maka interaksinya tidak stabil. Nah, dengan simulasi MD ini kita bisa mengamati
secara visual seperti apa perubahan atau dinamika di dalam sistem yang kita amati. Ini ligannya, kemudian ini waktu yang sekian detik ini secara realnya itu perlu waktu beberapa hari atau bahkan bulanan hitungannya. Karena memang sangat tergantung kepada seberapa kuat komputer yang kita gunakan. Ini secara visual, kita bisa mengamati stabil tidaknya ligan di dalam ketika berinteraksi dengan protein. Nah ini, kita lihat lagi, nah ini, seperti ini pergerakan ligannya. Nah, kemudian ada selain tadi secara visual untuk trajektori, ada RDF. RDF itu adalah menunjukkan seberapa jarak antara partikel A dengan partikel lainnya. Ini juga menunjukkan seberapa kuat interaksi ligan dengan protein. Rumusnya seperti ini, RDF. Ini rumus secara detailnya. Jadi posisi partikel menimbulkan juga bilangan Boltzmann dan seterusnya. Jadi seberapa mungkin kita menemukan partikel di dalam suatu radial, suatu fungsi radial, itu dinamakan dengan RDF. Semakin kecil maka akan semakin baik, gitu ya. Nah, kemudian ada juga bilangan koordinasi. Ini juga mirip dengan RDF tadi. Ini juga hampir mewakili jumlah ikatan hidrogen. Kalau di dalam protein ligan, kalau bilangan koordinasi ini lebih kepada sekarang antara logam, biasanya logam dengan, misalnya logam itu kan selalu dikelilingi oleh ligan-ligannya. Kalau ini lebih kepada sistem yang sifatnya anorganik, logam dan ligan-ligan dan sekelilingnya, maka kita bisa menghitung bilangan koordinasi. Misalnya logam Cu, ada berapakah, misalnya kita Cu di dalam amoniak misalnya, nah itu kita bisa hitung berapa bilangan koordinasi antara Cu dan amoniak. Dan yang itu menunjukkan berapa banyak amoniak yang mengelilingi atau berada di sekitar atom logam Cu tersebut. Itu juga menjadi bahan kajian di dalam simulasi MD. Nah, ada beberapa contoh aplikasi simulasi MD dalam penelitian. Nah, misalnya kalau kita mau mengkaji sifat mekanis, maka sebagaimana judulnya Mechanical Properties of Lipid Bilayer, jadi kondisi lipid kan membran itu yang ada lipid itu kan terdiri atas 2 lapis ya. Kalau Bapak mengingat materi tentang biokimia, ada kepala dan ekornya. Nah, kepala dan ekor itu ada 2 lapisnya. Nah, itu bisa kita kaji sifat mekanisnya. Ada simulasi dan ada eksperimen yang peneliti ini kaji dan bisa dibandingkan. Jadi seberapa dekat antara hasil simulasi dengan eksperimen, maka menunjukkan seberapa akurat simulasi tersebut. Kemudian juga ada kajian interaksi protein dan pelarut. Jadi ini tidak ada protein dan pelarut karena di dalam simulasi itu sangat menentukan pelarut yang mau kita pakai. Jadi dia ingin melihat pelarutnya itu campuran air dan etanol terhadap protein yang tidak tergulung. Jadi protein itu seringnya dalam kondisi tergulung, tapi kadang ada yang unfolded ya, tidak tergulung. Nah, ini dilihat energinya, bagaimana pengaruh variasi pelarut terhadap kondisi protein selama simulasi. Itu juga bisa menjadi penelitian yang juga bisa terbit di ya ACS ini kita tahu sendiri, paper-paper kelas atas di kimia. Kemudian juga ada kajian kinetika reaksi, ternyata juga bisa dikaji. Jadi seperti apa kinetika reaksi? Yang kita tahu di dalam kinetika itu kan selalu mencari ordenya, berapa laju reaksinya. Nah, itu juga menjadi kajian yang seksi atau menarik di dalam kimia fisik. Maka itu juga bisa dikaji dengan MD. Jadi ini di dalam kondisi support critical ini. Nah, salah satu keuntungan komputasi adalah kita bisa mensimulasikan yang secara eksperimen itu sulit dilakukan. Misalnya kondisi super critical atau gampang meledak begitu ya. Kalau di dalam eksperimen, nah maka bisa dikaji atau didekati dengan kajian komputasi. Ini tekanannya di 1000 itu kan sangat kuat sekali ya, tekanan 1000 atm, maka itu bisa didekati dengan kajian komputasinya dibandingkan dengan tekanan-tekanan lainnya. Dari situ bisa ditentukan berapa nilai A-nya, berapa N-nya, dan seterusnya. Gitu ya.
Jadi simulasi MD tidak hanya terbatas pada yang tadi saya sebutkan protein dan ligan, bisa sangat banyak sekali aplikasinya. Kemudian ini lebih kepada, ini juga sudah mulai masuk ke obat. Jadi penghambatan obat, penghambatan suatu penyakit, ini mirip seperti kajian Dawkins kemarin. Menghitung binding free energy. Di dalam MD itu menghitung energi bebas ikatan itu adalah yang paling sering MMPBSA atau MMGBSA namanya istilahnya. Didapatkanlah berapa energinya dibandingkan dengan misalnya dengan obat-obat standar. Seperti itu. Nah, ada kajian strukturnya. Jadi seperti apakah misalnya ini ion perak di dalam amoniak berair? Ternyata begini. CN itu coordination number. Kalau nggak salahnya ya, coordination number. Kemudian ini jarak antara logam dan pelarutnya biasanya. Nah, itu dikaji. Seperti apa jaraknya, pengaruh pelarut, ada liquid amoniak, berarti hanya ada amoniak tanpa air, dan air saja, kemudian dan seterusnya. Ini bisa diamati dan menjadi kajian yang cukup menarik. Jadi di dalam MD itu sudah mulai di-split atau dibagi. Bagian yang tidak terlalu diamati itu masih menggunakan molekular mekanik, atau yang Newtonian itu yang sederhana, sehingga ringan. Tapi bagian yang menjadi pusat perhatian, bagian logamnya ini ya, logamnya di bagian tengahnya itu menggunakan QM, atau mekanika kuantum yang lebih berat. Jadi tidak berat semuanya, karena akan sangat berat, tetapi juga tidak MM semuanya. MM itu kan sangat sederhana, sangat kurang akurat, maka bisa di-split. Bagian yang menjadi pusat perhatian untuk QM, sehingga lebih akurat. Sementara bagian yang tidak menjadi pusat perhatian cukup dengan MM saja. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ini ada contoh terakhir yang mirip seperti yang saya kerjakan di S3, kajian interaksi protein dan ligan. Berdasarkan nilai RMSD dan RMSF, ini sebagai contoh RMSD, maka kita bisa mengamati seberapa stabil interaksi antara protein dan ligan. Jadi ini beberapa contoh aplikasi atau penggunaan metode simulasi MD di dalam penelitian di berbagai bidang, baik kimia fisik tadi, kemudian ada biokimia seperti obat dan seterusnya. Maka semoga ini juga menjadi tambahan informasi dan wawasan bagi rekan-rekan. Kalau nanti misalnya di penelitian mau melibatkan atau mau menggunakan simulasi MD, silakan. Nanti kita bisa belajar sama-sama dan semoga bisa menambah cakupan penelitian dan kajiannya nanti di dalam penelitian tesisnya. Baik, saya akhiri untuk materi simulasi MD hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.